Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Istiqamah setiap malam Ahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para asatiz, jamaah sekalian, kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Al-Akhlaqu lil Banin karangan Al-Sayyid Umar bin Ahmad Barajah. Kita sudah sampai pada halaman 9. Halaman 9 bab 9 ya. Bab 9 Adabul Manzili. Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul manzili al-awwalu yajibu 'alal waladi ay yura'iyal adaba fi manzilihi bi ay yahtarima walidayhi wa ikhwanahu wa akhawatihi wa kullaman fil manzili wa la ya'mala syai'an yughdibu ahadan minhum wa la yu'aida akhahu al-kabir wa la yukhasima akhahu as-saghir wa la yu'dhi al-khadima wa idza la'iba binizamin bighairi siyahin wala harakatin wala taliqa bihi la siyama idza kana ahadun fil baiti na'iman aw maridan. Al-thani wa ay yuhafizu ala adawatil manzili fala yaqsirul awani ولا يغير الأبواب ولا يفسد الأشجار وإذا كان عنده حر أو دجاج يقدم له الطعام والشراب ولا يؤذيه والله أعلم بالصواب. Materi kita malam hari ini masih dalam pembahasan kitab Al-Akhlaqu lil Banin karya Sayyid Umar bin Ahmad Barajah. Kita sudah masuk pada tema yang ke-9, Adabul Manzili. Adabul Manzili artinya sopan santun. Adab itu artinya sopan santun. Adabul Manzili, adab al-manzili di dalam rumah, al-manzil rumah. Sopan santun di dalam rumah. Jadi pengarang kita mengajarkan kepada kita semua bahwa di samping kita berbuat, samping kita punya adab di luar rumah, juga kita harus punya adab sopan santun di dalam rumah. Bahkan yang terpenting adab itu harusnya adanya di dalam rumah. Karena ketika kita melakukan satu adab yang ada di dalam rumah, yang mana di dalam rumah itu terdapat banyak anggota keluarga. Ada istri kita, ada anak kita, bisa jadi ada pembantu kita atau asisten rumah tangga, bisa jadi kalau kita tinggal sama mertua, ada mertua kita, kalau kita tinggal sama orang tua, bisa jadi ada orang tua kita. Jadi beradab, bersopan santun itu diajarkan oleh baginda Nabi bukan hanya berada di luar rumah, tapi di dalam rumah pun juga kita harus melakukan sopan santun. Karena baginda Nabi SAW diutus adalah sebagai akhlak, ya, makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Al-awwalu
yajibu 'alal waladi ayyura'iyal adaba fi manzilihi. Kata pengarang kitab ini, yajibu, wajib, 'alal waladi, atas seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Pengarang kitab mencontohkan seorang anak karena kitabnya Akhlak lil Banin. Tapi sebenarnya beradab itu bukan hanya untuk anak, tapi kita pun yang tua juga harus memiliki adab sopan santun. Karena orang tua yang memberikan contoh kepada anak-anak. Kalau seandainya kita cuma sekedar nyuruh anak kita, keponakan kita, atau siapa aja yang lebih kecil dari kita, kita cuma bisa nyuruh beradab, tapi kita kagak. Nggak lucu juga berarti ya. Gimana orang yang kita suruh contoh, ayo kamu beradab, ayo kamu harus sopan santun, tapi kitanya nggak ngasih contoh. Maka apa yang kita perintahkan kepada anak kecil itu ya cuman lewat aja begitu. Lewat aja, sekedar lewat. Ketika kita mengasih satu pelajaran atau kita menyuruh kepada seseorang untuk berlaku sopan santun, maka kita pun juga harus melakukan apa yang kita perintahkan kepada orang lain. Yajibu 'alal waladi, wajib, kewajiban atas seorang anak dan kepada kita juga yang sudah tua untuk memberikan contoh kepada anak-anak, ayyura'iyal adaba fi manzilihi, untuk menjaga, yura'iya, menjaga, al-adaba, sopan santun, fi manzilihi, di dalam rumah. Bi ayah tarima walidayhi, seperti apa tuh? Kita harus menjaga adab kita di dalam rumah tangga kita. Maka pengarang kitab menggambarkan bi ayah tarima walidayhi, yaitu dengan kita menghormati walidayhi, kedua orang tua kita. Itu contohnya seperti itu. Salah satu sopan santun kita di dalam rumah, apabila di dalam rumah kita itu terdapat ada kedua orang tua kita atau mertua kita, mertua kan orang tua juga, ya, maka kita diharuskan untuk menghormati mereka, ya, menghormati mereka. Jadi perintah menghormati orang tua itu di dalam agama Islam hampir setara dengan perintah untuk melakukan perintah Allah. Perintah menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua, itu di dalam agama Islam hampir setara dengan perintah melaksanakan perintah Allah. Berarti wajib tuh hukumnya. Iya, berarti wajib. Perintah bertakwa, perintah menghormati orang tua dalam agama Islam tuh tingkatannya setara dengan perintah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah contohkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuh, kata Allah begitu. Wa qadha rabbuka, setelah Allah perintahkan kepada kita, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita, alla ta'budu, kata Allah tuh, jangan sekali-kali kalian menyembah illa iya, selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, satu perintahnya tuh satu, ya. Wabil walidaini ihsana, tuh setara tuh. Setelah kita melaksanakan perintah untuk beribadah kepada Allah, kemudian Allah perintahkan lagi wabil walidaini, setara tuh menurut agama Islam. Jadi perintah untuk berbakti kepada orang tua, perintah untuk menghormati orang tua dalam agama Islam itu setara dengan perintah mengerjakan perintah Allah Subhanahu, setara tuh. Itu ayatnya tadi itu. Cukup itu aja udah ayatnya. Nggak usah cari ayat-ayat yang lain begitu ya. Cukup dalilnya itu aja tuh, surah apa itu ya? Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Kewajiban bagi kita setelah kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Kemudian Allah perintahkan yang kedua, wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu. Imma yablughanna indakal kibar, apabila kata Allah Subhanahu wa taala kita dapati indaka, di sisimu kata Allah, kibaro ahaduhuma, yang mana kedua orang tua kita itu, ahaduhuma salah satunya udah tua, kibar udah tua atau lanjut usia, au kilahuma, atau kedua-duanya dah udah tua gitu. Kata Allah, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan sekali-kali kalau di rumah kita masih ada orang tua kita, jangan sekali-kali fala taqul lahuma, jangan sekali-kali kita mengatakan uff gitu. Ya, uff itu di dalam Al-Qur'an dikatakan begitu. Aja nggak boleh. Begitu, apalagi panjang kita ucapin. Orang tua kita ngucapin satu kalimat, kita lebih panjang begitu. Enggak boleh begitu. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Apalagi ketika kita bergaul sama mereka, kita berbuat kasar lagi. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kata Allah, hendaknya lah kita berkata-kata dengan perkataan yang baik. Itu salah satunya tuh. Dalam Al-Quran perintah bagi kita untuk menghormati orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Dalam agama Islam perintah itu setara, setingkat dengan perintah untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Begitu ya. Lalu bagaimana, kata pengarang nih, kalau seandainya orang tua kita udah nggak ada, salah satu di antara keduanya nggak ada. Kalau masih ada, alhamdulillah, surga kita tuh. Kalau masih ada dua-duanya, alhamdulillah, begitu, luar biasa. Tapi kalau salah satunya udah nggak ada, gimana? Jika salah satunya udah nggak ada, ya, kata Nabi SAW dalam salah satu riwayatnya, ya, maka hendaknya lah kita datangi kuburnya, kita doakan. Kalau nggak bisa kita datangi kuburnya, kita doakan. Kata Nabi dalam salah satu hadisnya begini, ma min abdin yamurru ala qabri rajulin ma min abdin, tidak ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana ketika dia melewati atau mendatangi qabri rajulin, kubur seseorang, kana ya'rifuhu, yang mana ketika dia datang ke kuburan tersebut, ya, dia tahu tuh orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Kita datang ke kuburan seseorang yang mana kita tahu kuburan itu adalah si fulan. Kita tahu tuh kuburan itu di dalamnya tuh si fulan, kita tahu. Kita datang ke kuburan tersebut. Nih kata Nabi, hadisnya sahih nih, Bukhari Muslim. Dan hadis ini bisa kita jadikan sebagai hujah, dalil apabila ada yang mengatakan doa itu nggak nyampe, ini bisa jadikan hujah nih. Gitu. Kemudian ketika kita datang, ya murru, mendatangi atau kita melewati, kata Nabi. Kemudian kita kenal orang yang ada di dalam kubur tersebut. Fayusallimu alaih, kemudian kita memberikan salam, assalamu alayka ya ahlal kubur, assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Begitu kita ucapin tuh. Gitu, assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Begitu kita ucapin tuh. Apalagi kita sebutin khususun ila ruhi. Ketika kita ucapin, kita namanya kan payusallimu, kita memberikan salam kepada mereka tuh. Maka mereka pun akan memberikan salam kita, menjawab salam kita, waradda alaihi salam. Tuh kata Nabi, mereka akan menjawab salam kita. Saking kita nggak dengar jawab salam mereka. Begitu. Ya, saking aja kita nggak dengar jawab salam mereka. Begitu. Ya, luar biasa begitu. Iya benar begitu. Jadi assalamu alayka gitu. Antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallahu bikum. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah gitu. Kita ucapin salam tuh.
Ya, dijawab salam kita tuh. Kata Nabi, dia jawab salam kita. Waradda alaihi salam. Dia jawab salam kita. Girang dia tuh. Orang yang ada di dalam kubur ketika kita datang, kita ngucapin salam, dia apalagi ngucapin salam aja dia girang. Kita lewat, kita ngucapin salam aja dia girang. Apalagi kalau kita kirimin doa, kita kirimin Fatihah, ya Allah girang banget begitu. Apalagi kalau kuburan itu orang tua kita, ya Allah subhanallah. Jadi salah satu bagi kita, adab kita di dalam rumah itu adalah menghormati orang tua, yang apabila orang tua kita itu masih ada. Kalau nggak ada, ya tadi itu kata Nabi, kirimin Fatihah begitu. Ya. Mana lagi tuh contoh-contoh si pengarang bilang, salah satu agar kita menjaga adab kita di dalam rumah. Di samping kita menghormati kedua orang tua kita, kata beliau, kata si pengarang kitab, wa ikhwanahu wa akhwatihi, yaitu kita juga menghormati saudara laki-laki kita dan juga saudari perempuan kita. Hormati itu, sayangi, ya. Jangan ribut mulu gitu. Wa kullu man fil manzili, dan siapa aja orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut, di samping orang tua kita, saudara laki-laki kita, saudari perempuan kita, kata si pengarang, wa kullu man fil manzili, siapa aja yang ada di rumah itu, maka kewajiban kita untuk ayyura'iyal adab, menjaga adab kita. Kata si pengarang begitu. Seandainya ada pembantu pembantu asisten rumah tangga, mohon maaf gitu sekarang sebutannya halusnya begitu ya, asisten rumah tangga, seandainya ada asisten rumah tangga di rumah kita, ya kita juga harus menjaga adab kita kepada mereka. Sumpama ada ipar kita tinggal satu rumah sama kita, kita juga harus menjaga adab kita kepada saudara ipar kita yang ada di rumah begitu. Kemudian wala ya'mala syai'an yughdiba ahadan minhum, ya. Di samping kita menghormati mereka semua, wala ya'mala syai'an yughdiba ahadan minhum, jangan katanya kita melakukan satu pekerjaan, ya, sesuatu yang yughdibu, yang membuat marah, ahadan, salah seorang yang ada di dalam rumah tersebut, minhum, di antara mereka. Nggak boleh juga tuh. Kalau kita nggak bisa menghormati mereka, paling enggak, kata si pengarang kitab, jangan membuat mereka itu yang ada di dalam rumah itu membuat marah begitu. Paling enggak begitu. Kalau kita nggak bisa menghormati mereka, ya paling enggak jangan sampai kita bisa membuat mereka marah. Tapi nggak enak juga diem-dieman namanya begitu. Iya, satu rumah diem-dieman nggak asik juga. Sama bini diem-diemannya kagak enak. Ya Ustaz sedar dia. Sama bini diem-dieman kagak enak. Begitu, nggak dapat jatah. Ya Allah ya. Kemudian wala yu'aida akhahul kabir, ya, dan juga nggak boleh berselisih. Yu'aida, berselisih, bertengkar, berantem. Kalau masih kecil mah abang adik mungkin wajar kali berantem ya. Masih kecil gitu, belum sekolah. Ya kita juga sering kali begitu, masih kecil berantem. Apalagi seumuran gitu, abang kita umurnya tuaan setahun gitu umpama, atau 2 tahun, pasti ribut ya kalau masih kecil begitu. Ada juga kalau sekarang kan kagak, kalau dulu pasti begitu tuh. Tapi ketika udah besar kan kita sadar nggak bagus begitu. Wala yu'aida akhahul kabir, jangan juga berselisih kepada saudara besar kita. Artinya sama abang kita jangan berselisih. Sama empok kita jangan berselisih kalau dia tinggal satu rumah sama kita begitu, jangan berselisih. Wala yu'aida akhul kabir, jangan berselisih, jangan bertengkar sama abang kita. Akhul kabir, saudara tua, saudara yang paling besar, empok kita gitu, jangan sering berselisih. Wala yukhasima akhahul shagir, ya, dan jangan pula menyakiti akhahus shagir, saudara yang kecil, adik kita tuh. Dan jangan juga menyakiti saudara yang kecil, adik kita tuh jangan juga kita sakiti. Berselisih aja nggak boleh, apalagi sampai menyakiti begitu.
Mohon maaf gitu ya, palanya kita keplak, kita jitak, belakangnya kita tendang. Gitu. Harus yura'i al-adab, harus menjaga adab. Wala yu'ziyal khadima, dan juga enggak boleh kita menyakiti al-khadim, asisten rumah tangga. Seandainya di rumah kita ada asisten rumah tangga, enggak boleh juga kita menyakiti gitu. Karena mereka sama dengan kita tuh haknya, apalagi ketika si pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga tinggal di kita, tinggal di satu rumah sama kita nih, maka dia udah merupakan jadi bagian dari kita tuh. Kalau ada asisten rumah tangga begitu tuh, ada asisten rumah tangga tinggal sama kita, maka dia sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kita, bagian dari keluarga kita. Bahkan dalam Islam, apabila dia nggak pulang kampung nanti pada saat puasa nih, dia nggak pulang kampung nih, Lebaran ada di situ, kewajiban bagi kita tuh untuk membayarkan zakat fitrahnya dia tuh. Kewajiban bagi kita tuh untuk membayar zakat fitrahnya si dia tuh. Si asisten pembantu rumah tangga itu kewajiban gitu, karena dia sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, pimpinan. Dia tinggal sama kita gitu, kewajiban. Maka kita nggak boleh menyakiti juga. Wa idza la'iba binizamin, dan orang-orang yang menjaga adabnya di rumah itu, wa idza la'iba, ketika dia bermain di dalam rumah, la'iba binizamin, dia bermain dengan rapi, tertib, disiplin, nizamin, binizamin, dengan disiplin, rapi gitu mainnya tuh. Duduk sopan, ada orang tuanya nggak angkat kaki begitu. Ya, kemudian duduk dengan sopan gitu, nggak teriak-teriakan, ada orang tuanya begitu, nggak nyuruh-nyuruh orang tua. Kita juga begitu sih sebenarnya. Ini kan contoh, ini kitab kita yang kita bahas kan buat anak-anak, tapi kita sebenarnya memberikan contoh kepada mereka jangan begitu gitu ya. Ya, jadi yang tua ini memberikan contoh. Kemudian bi ghairi siyahin wala harakatin la taliqa bihi. Ya. Kalau anak kecil itu bermain, ya bermain dengan rapi, di samping itu bi ghairi siyahin, tanpa berantakin tuh. Wala harakatin wala harakatin wala taliqa bihi, di samping enggak ngeberantakin, wala harakatin, dan juga enggak menggerak-gerakkan, taliqa bihi. Apa namanya taliqa tuh? Pajangan-pajangan yang ada di rumah tuh, apa tuh, kayak keramik begitu ya, begitu, nggak boleh tuh gerak-gerakin begitu ya, jangan sampai digerak-gerakin tuh. Ada keramik mahal gitu, jangan sampai gitu. Contoh anak yang baik kan begitu, tenang, dia duduk rapi, apa aja yang ada di rumah dia nggak berantakin begitu. La siyama idza kana ahadun fil baiti naiman aw maridhan, lebih-lebih, la siyama, lebih-lebih tuh dalam bahasa Arab begitu. Lebih-lebih idza kana ahadun fil baiti, apabila didapati yang ada di dalam rumah tersebut ada seseorang naiman, yang sedang tidur, aw maridhan, atau sedang sakit begitu. Orang lagi tidur tuh, anak lari sana lari sini, diteriak sana teriak sini, barang yang ada digerak-gerakin, pintu digoyang-goyangin begitu. Ganggu nggak kira-kira tuh? Yang tidur aja ganggu, meskipun dia sehat, apalagi yang sakit begitu. Begitu. Jadi memang kita harus memberikan contoh dulu yang tua nih. Kemudian yang kedua, wa ayyuhafiza ala adawatil manzili, di samping ya contoh-contoh daripada orang yang menjaga adab di dalam rumah. Di dalam rumah tersebut dia harus menjaga adabnya, akhlaknya. Kemudian dia juga harus menjaga ala adawatil manzili, barang-barang, adawat, barang-barang yang ada di dalam rumah, dijaga tuh. Semuanya apa yang ada di dalam rumah dijaga, dipelihara, dibersihin begitu. Ya, itu contoh-contoh anak yang yura'iyal adab, yang menjaga adab begitu. Contohnya apa tuh? Kata si pengarang, wala yaksirul awani, jangan menghancurkan ya awani, sama kayak di atas tuh, pajangan-pajangan syahin. Ya,
Jangan menghancurkan pajangan-pajangan. Yaksir, kasura, menghancurkan. Foto yang ada di dinding dihancurin. Nggak sengaja main bola di dalam rumah. Kemudian kena bolanya hancur. Ya, kemudian kaca, dia main bola di dalam rumah, dia nggak sengaja, nendangnya kencengan, pecah tuh kaca. Jadi itu salah satu contoh anak yang tidak menjaga adab. Anak yang menjaga adab adalah anak yang di rumahnya itu apa yang menjadi milik orang tuanya, miliknya dia. Ya, dia jaga dengan sopan santun. Kan kalau kita punya anak kayak gitu luar biasa. Gitu. Kalau kita punya anak kayak gitu luar biasa. Ada satu kisah begini. Seandainya ada orang tua yang ingin punya anak, anaknya itu bakti sama orang tua, dia punya adab tinggi, maka orang tuanya itu harus menjaga sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ada kisah itu di Bangkalan, siapa kiainya namanya ya? Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Syekh Muhammad Khalil Bangkalan itu punya salah seorang murid di Banyuwangi, di Jawa Timur. Yang mana salah seorang muridnya tersebut suatu ketika dia disuruh bawa kambing sama Syekh Khalil, disuruh bawa kambing. Jadi dari Madura ke Banyuwangi itu kan nyebrang lautan. Iya, nyebrang lautan ya. Jauh itu. Sepanjang perjalanan si muridnya tersebut dia bawa kambing, oleh Syekh Khalil disuruh bawa pulang ke rumahnya karena dia bisa ngerawat begitu. Dia bisa ngerawat begitu. Dibawa ke rumahnya, dari rumahnya Syekh Khalil Bangkalan sampai ke Banyuwangi, itu mulut kambing itu ditutup sama dia. Ditutup mulutnya. Hidungnya mah kagak, mulutnya begitu. Ditutup sampai rumahnya baru dibuka begitu. Suatu ketika ditanya sama tetangganya begitu, kenapa kambing yang dikasih oleh Syekh Khalil Bangkalan itu ditutup gitu. Kan kesian tuh kambing menyiksa. Kata si bapak itu, saya nggak tahu kalau seandainya toh kambing saya buka mulutnya sepanjang perjalanan itu, apakah yang dia makan itu halal bagi dia. Begitu. Saking dia menjaga sesuatu yang tidak halal bagi dirinya, kambingnya juga dia jaga. Oh gitu, kambingnya dia jaga. Karena tuh kambing kalau udah besar kan amitnya dipotong. Atau semua dipelihara, punya anak dijual, duitnya kan dia makan. Saking segitunya tuh dia menjaga sesuatu yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat aja dia takut tuh gitu tuh. Luar biasa. Tuh orang nggak punya duit tapi betul-betul berhati intan mutiara di hadapan Allah begitu. Imannya luar biasa gitu. Dia takut begitu. Kambingnya ditutup sepanjang perjalanan, dia nggak bisa menjaga tuh. Apakah bisa kambing saya tuh nggak makan rumput orang, nggak minum sembarangan begitu. Ditutup mulutnya. Dia bilang begitu, saya tidak bisa menjaga kambing saya itu makan makanan yang bukan dari saya. Yang saya tahu makanan itu adalah benar-benar halal bagi saya dan bagi dia. Ditutup luar biasa. Dengan begitu, salah satu contoh dari dia itu orang tersebut, ya alhamdulillah dia punya anak-anak yang soleh. Nggak usah jadi ulama kita punya anak ya, nggak usah bermimpi wah jadi orang besar, jadi orang alim, jadi ulama, jadi nggak usah. Cukup kita punya anak jadi anak yang birrul walidain. Cukup dah punya anak begitu. Udah girang banget punya anak seperti itu. Doain orang tuanya yang masih hidup, doain anak orang tuanya yang sudah mati, berbuat sopan, berbuat baik. Oh girang banget kita, bener nggak begitu Pak ya? Oh gitu, ya. Kita aja nggak punya anak, tapi ketika ngeliat ponakan kayak gitu kita girang begitu. Ya Allah, atau ponakan sayang sama kita, cium tangannya sopan banget, cium tangannya nggak di pipi, nggak di jidat, di hidung, beneran begitu kita lihat, subhanallah begitu. Kita kasih tahu sama dia kalau cium tangan yang bagus begini gitu. Bolak-balik begitu ya, luar biasa diikutin gitu, luar biasa. Kita girang apa yang kita kasih contoh ke dia lakukan yang baik, girang hati kita kan, ada kepuasan ya, luar biasa gitu. Nah itu contohnya tuh. Jadi kalau kita kepengen punya anak yang benar-benar hormat sama orang tua, patuh sama orang tua, karena kepatuhan kepada orang tua sama dengan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kepengen kayak begitu, kita jaga dah. Kita jaga
apa yang paling tidak apa yang dia makan, apa yang kita hasilkan paling enggak kita jaga, begitu. Kita tahu. Ya, begitu ya, Pak. Kita lanjut. Wala yughayyirul abwaba, dan juga yughayyirul artinya tuh yughayyir itu membolak-balikan. Al abwab pintu, main-mainin tuh pintu. Diayun sana pintu, diayun sini tuh pintu, gitu. Dirusakin deh pintu tuh. Gitu, yughayyir. Wala yubsidal asjara, dan juga salah satu adab, menjaga adab, ya. Wala yubsidal asjara, enggak juga merusak pohon-pohon, ya, merusak pohon, begitu. Kan ada tuh kisahnya ya, ketika Sunan siapa tuh yang Sunan Kalijaga tuh, ya, Sunan siapa yang ketika dijorokin Sunan Kalijaga, kemudian dijatuh, dicopot gitu, dia nangis gitu kan. Rupanya begitu, contoh Nabi juga begitu. Wala yubsidal asjara, dan juga enggak merusak pohon-pohon. Kalau dirawat nggak apa-apa, digunting, namanya dirawat. Kalau merusak kan nggak dirawat, begitu. Kalau dirawat kan pasti ada yang digunting karena dirapiin tuh, begitu. Wa idza kana indahu hirrun aw dajajun, dan apabila indahu dia punya hirrun, hewan kesayangan, peliharaan di rumah, hirrun seperti kucing, aw dajajun atau ayam, ya. Yuqaddimu lahu ta'ama wasyaraba wa la yu'dhihi, maka hendaknya lah hewan peliharaan yang ada di rumah kita itu, ya, yuqaddima, kita dahulukan baginya tuh at-ta'ama, artinya kita beri juga, bukan kita dahulukan, kita kasih juga. At-ta'ama makanan, wasyaraba minuman, ya, wala yu'dhihi, dan jangan sekali-kali hewan-hewan yang ada di rumah kita, hewan kesayangan kita itu yang kita pelihara, wala yu'dhihi, jangan sekali-kali kita sakiti, begitu. Tuh, sejauh itu tuh pengarang kitab. Hewan aja yang tinggal di rumah kita, ya, nggak boleh kita sakiti, apalagi makhluk Allah yang bernyawa seperti manusia, begitu. Nggak boleh kita sakiti, maka hendaknya lah harus kita hormati. Kalau kita kepengen punya adab yang bagus di dalam rumah, maka seperti inilah. Semua apa yang ada di dalam rumah, siapa aja yang ada di dalam rumah, maka hendaknya lah kita harus menghormati orang tua kita, kita hormati. Saudara kita yang besar, abang kita, empok kita hormati. Adik kita yang kecil harus kita hormati. Jangan kita berselisih mulu, bertengkar mulu. Kemudian jangan kita sakiti yang kecil, mentang-mentang paling tua, yang kecil kita sakitin aja, kita suruh-suruh mulu, begitu. Jangan juga begitu, ya. Ya, begitu. Ya, cukup ya. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang adabul manzili, tata krama atau sopan santun yang harus kita terapkan di dalam rumah. Mudah-mudahan pelajaran, meskipun pelajaran ini buat anak-anak, tapi bisa juga kita terapkan buat diri kita sebagai orang tua untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Ada pertanyaan? Silakan sekitar apa? Kalau nggak ada kita tutup dah. Ayo, Ustaz Ajid. Iya. Curhat kayaknya nih. Curhat. Kita dua sama istri. Iya. Di bawah tapi ya. Saya tuh pakai gelang kaos gimana tuh Ustaz? Adabnya? Boleh. Boleh aja ya. Dua sama istri doang soalnya ya. Iya, di dalam rumah kan. Oh, iya. Apa juga boleh. Bener tuh Ustaz Arif, nggak pakai paku juga boleh. Iya. Ini nggak apa-apa kita ketawa-tawa begini ya. Boleh banget. Emang keharusan agama begitu. Keharusan agama kita di dalam rumah tuh begitu, sama istri kita emang begitu. Saling memberikan rasa keharmonisan, kenyamanan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya kan begitu ya? Allah katakan begitu di dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan-perempuan itu, perempuan-perempuan itu pakaian buat kita. Wa antum libasul lahun, dan kita nih bagi mereka juga pakaian. Kata
Kata Allah tuh laki-laki suami istri diibaratkan pakaian itu ada dua. Pertama, sebagai penutup aurat. Yang kedua, sebagai perhiasan. Kata Allah begitu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan atau istri-istri bagi kita pakaian, kita pun bagi mereka pakai pakaian. Maksudnya apa tuh Allah ibaratkan pakaian begitu? Artinya sebagai penutup aurat. Jadi kalau di dalam rumah bukan berarti kita harus tutup aurat rapat-rapatan, bukan. Oh gitu. Sebagai perhiasan, tapi kita ambil yang sebagai perhiasan, sebagai kebanggaan. Gitu kan, perhiasan itu kan kebanggaan ya, perhiasan gitu. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalih, begitu kan kata Nabi ya. Jadi boleh aja kita, bahkan yang bagus itu perempuan, bahkan istri kita di dalam rumah kalau bisa ya yang wangi-wangi begitu. Begitu. Kalau bisa ya yang pakai yang transparan. Begitu deh Bang Pian ya. Kalau bisa begitu yang transparan. Iya, supaya mata kita tuh nggak keluyuran begitu Ustaz Ajid. Boleh aja Ustaz Ajid ya. Iya, bagus juga pertanyaannya begitu. Transparan. Pertanyaannya bagus. Salah satu tuh menghormati apa namanya kedua-dua. Istri menyayangi suami, suami menyayangi istri. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya Herda ya. Cukup ya. Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wa